Kalian benar-benar sadis. Sadis kalian. Hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Kalian semua para afiliator, kalian benar-benar penipu. Ya, sudah menelan banyak korban. Ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, ratusan juta, ada yang miliaran, bahkan ada yang 23 miliar. Ya, dia loss. Ada yang jual hartanya, ada jual tanah, jual rumah, ada yang cerai, keluarganya hancur, dan bahkan ada yang bunuh diri. Ini sangat-sangat sadis. Kalian harus bertanggung jawab atas setiap kejadian ini. Aku sendiri korban dari kalian sebesar 540 juta. Aku habis 540 juta. Kalian benar-benar sadis. Sadis kalian. Hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Puluhan korban aplikasi Binomo gelar unjuk rasa di depan Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka menuntut agar Indra Kents dijemput paksa dan Polri membuat posko pelaporan korban. Aksi unjuk rasa digelar pada Senin, 21 Februari 2022, siang. Kuasa hukum korban Binomo, Vincentius mengklaim aksi unjuk rasa itu diikuti puluhan korban yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Palembang, Lampung, Cirebon, dan Jakarta. Mereka apresiasi dari kasus judi online yang sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan pada Senin, 21 Februari 2022. Kasus penipuan investasi bodong berkedok binary option yang melibatkan Indra Kents dan Doni Salmanan masih bergulir di kepolisian. Polisi pun terus mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah orang. Selain itu, Indra Kents dan Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Baik Indra Kents maupun Doni Salmanan selama ini dikenal sebagai sosok crazy rich atau orang yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali menyoroti fenomena investasi dengan perolehan hasil yang fantastis ini. Guru besar ini juga membedah investasi mata uang digital kripto yang sedang marak belakangan ini. Mula-mula mereka invest 50 juta rupiah, tambah lagi 200 juta, tambah lagi 500 juta. Rumah dijual, akhirnya masuknya 1M. Begitu keluar 1M, kemudian harga didam. Satu persatu Crazy Rich telah ditangani oleh polisi. Yang saya maksud ini adalah Crazy Rich yang benar-benar crazy. Mencari kekayaan, mendapatkan kekayaan diduga bukan melalui cara-cara yang legal. Dengan memanfaatkan kelemahan orang lain dan tentu saja juga ada orang-orang yang greedy di dalamnya atau yang tidak mengerti. Berita di media massa kita membaca bahwa aset-aset mereka akan disita dan mereka akan dimiskinkan. Tapi setelah sejumlah orang ditangkap, ternyata di luar sana masih terjadi gerakan penipuan tidak hanya di sini, di seluruh dunia. Tapi di Indonesia rasanya ini perlu kita waspadai. Karena saat ini perdagangan cryptocurrency adalah perdagangan yang tumbuhnya sangat pesat. Menurut data dari Bapepti, selama bulan Februari tahun 2022, tercatat sudah ada 11,2 juta orang yang bermain cryptocurrency. Luar biasa sekali. Dan nilainya sekitar 859 triliun rupiah nilai transaksi mereka. Wow, besar sekali. Dan yang lebih menarik lagi, kita hidup dalam dunia digital yang memungkinkan orang-orang melakukan tindakan terkoordinasi tanpa diketahui oleh publik. Mereka bisa melakukan persekongkolan. Dan inilah sebuah kegiatan yang ilegal. Jadi kalau Anda mulai membuka sebuah grup dan jangan-jangan Anda pernah ditawarkan, Anda pernah di-invite, apakah itu lewat Telegram atau lewat Signal, Anda ditawarkan untuk bergabung di sana untuk menjadi member dalam salah satu kelompok yang membahas tentang koin. Dan yang menarik lagi, kemudian mereka akan sepakat untuk mulai menyebarkan suatu informasi. Informasi itu tujuannya adalah untuk mendorong agar harga koin naik. Dan biasanya ini adalah koin-koin yang tidak dikenal.
Jadi bagi para pemula, saya hanya ingin mengingatkan bahwa uang Anda yang dikumpulkan seluruh Indonesia dari 11,2 juta orang itu, kalau masing-masing ruginya 100 juta rupiah, Anda bisa hitung berapa besarnya nilai kerugian yang dibawa ke luar negeri. Dan yang lebih miris lagi, ternyata nilainya bukan hanya belasan atau ratusan juta, tetapi ada yang berani menaruh sampai miliaran rupiah. Uang ini kemudian tersedot, dibawa ke tempat lain. Jadi sebuah dunia baru ini kita kemudian diajak dan mereka yang terlibat bisa membuat harga koin menjadi naik ke atas. Dan mereka mengirim signal tanda-tanda awal dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menarik mereka yang berada di luar grup. Dan untuk itulah maka mereka sudah menciptakan siapa-siapa orang yang akan dipancing untuk menyebarkan opini-opini. Dan koin-koin ini adalah biasanya kalau Anda curiga adalah koin yang tidak pernah dikenal, yang diabaikan, barangkali juga tidak seberapa. Tetapi kemudian tiba-tiba ramai diberitakan, dibicarakan, ditambah dengan publikasi yang sangat menarik, terjadilah kenaikan harga yang tajam dalam jangka pendek. Biasanya ini disertai dengan optimisme yang berlebihan. Kalau ada optimisme yang berlebihan, sebagai manusia yang berpengalaman yang mempunyai intuisi, langsung sadar kalau Anda pemain yang sudah kawakan. Tapi karena Anda pemain amatir, semua orang di sini adalah dunia amatir, dunia yang baru sekali. Dan semuanya kemudian memiliki sensasi bahwa ini adalah Bitcoin killer, atau ada statement-statement yang sangat menarik seperti yang mengatakan this coin is the next big thing. Dan kemudian Anda berpikir benar juga ya, karena dibicarakan begitu gencar dan dalam jangka pendek kemudian dia naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas itulah semua orang happy. Namun di tengah keriaan itu tiba-tiba kemudian mereka mengirim signal kepada grup. Dan ketika itu pula harga kemudian terbanting ke bawah tanpa disadari orang yang berada di luar grup. Harga kemudian jatuh tapi mereka sudah lepas terlebih dahulu dan mengambil keuntungan. Tinggallah orang-orang baru yang terpengaruhi oleh opini yang mereka bangun, oleh publisitas semu yang mereka ciptakan. Dan harga dari koin itu bukanlah harga yang sebenarnya, melainkan harga yang mereka goreng, mereka godok. Dan Anda bersama-sama dengan yang lain sama-sama menderita kerugian. Inilah yang dikenal dengan strategi pump and dump. Dipompa terlebih dahulu agar harganya naik ke atas, dan setelah itu kemudian dia anjlok turun ke bawah bersama-sama dengan yang lain. Tidak terlalu sulit untuk mencari mereka. Kalau Anda rajin mencari informasi di Google, Anda akan ketemu siapa-siapa saja yang mengorganisasi itu. Ini antara lain bisa dilihat dalam sejumlah grup di dunia Telegram seperti Pump King Community, Pump.im, Crypto for Pumps, jadi pakai angka 4, Crypto for Pumps, We Pump, Alt the Way. Ini adalah beberapa grup yang ramai diperbincangkan, yang anggotanya bisa sampai belasan ribu orang, yang kemudian mereka diuntungkan melakukan langkah terkoordinasi bersama-sama, memanipulasi opini, memanipulasi pikiran, mempengaruhi harga, dan setelah itu mereka dump. Jadi strategi pump and dump melibatkan mislead information dan iming-iming keuntungan yang tidak disadari oleh kaum muda. Hari ini kaum muda tiba-tiba menjadi masuk dan besar sekali. Dan kita ketahui sekarang di seluruh dunia, terutama anak-anak muda yang berusia antara 18 sampai 29 tahun. Ini masuk berbondong-bondong dan sebagian besar karena FOMO, Fear of Missing Out. Dunia baru, sama seperti Anda ikut TikTok, Anda ikut IG, atau Anda membeli sesuatu yang tidak Anda butuhkan, tetapi kiri kanan Anda membeli dan Anda ikut-ikutan membeli. Seperti misalnya bapak-bapak yang tiba-tiba membeli sendal berwarna pink, padahal itu bukan sandal laki-laki. Tapi ikut rame-rame karena di kiri kanannya semua memborong dan berebutan. Dan ketika dia sampai di antara box-box yang sudah berantakan, dia ikut mengambil dan besoknya kita menyaksikan Jakarta merah jambu. Kaki bapak-bapak bersandal berwarna pink dan sebagian berwarna orange. Nah, lucu sekali karena tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi tiba-tiba terjadi seperti itu. Karena apa? Karena kerumunan. Jadi ada kerumunan yang tiba-tiba ikut seperti itu. Gejala ini sekarang tengah terjadi. Dunia kripto memang dunia yang tumbuh pesat sekali belakangan ini di seluruh dunia.
Dan sekarang ada kerugian satu lagi yang tengah dihadapi oleh kaum muda di seluruh dunia. Saya semula tidak menaruh perhatian, tetapi saya mendapatkan kabar dari banyak sekali penonton YouTube channel ini yang memberitahu kepada saya, khususnya yang disampaikan oleh para ibu yang sangat concern terhadap masa depan anak-anaknya, yaitu anak-anaknya yang tidak ikutan main kripto. Tetapi sehari ini mereka yang tidak main kripto itu stres dan minta pada mamanya uang agar diizinkan untuk ikut main kripto. Lucu sekali. Mengapa demikian? Karena datang ke rumah pacarnya selalu ngomong kripto. Baru dapat untung sekian, tapi kalau rugi tidak diceritakan. Dan dia lama-lama dibully karena tidak mempunyai kripto, dianggap terbelakang, dianggap kuno, maka dia pun akhirnya, saya juga ikut saja deh main kripto. Ada semacam peer pressure. Anak-anak muda ini ternyata juga mengalami peer pressure dari teman-temannya dan mereka ngomongnya adu besar jumlah koin yang dimiliki. Dan bahkan mereka menyebut nama-nama koin baru yang tidak dikenal itu. Padahal nama-nama koin yang tidak dikenal itu adalah subjek pada manipulasi, subjek pada strategi pump and dump. Dipompa naik ke atas kemudian dibanting ke bawah. Dan sudah banyak orang yang mengalami kerugian. Ada yang mengatakan kepada saya, mula-mula mereka invest 50 juta rupiah. Setelah itu mereka mendapatkan pengembalian, return yang menjadi 120 juta rupiah. Wow, untung 70 juta, senang sekali. Kemudian dari tadinya taruh uang 50 juta, semangatnya luar biasa. Tambah lagi 200 juta, tambah lagi 500 juta. Rumah dijual, akhirnya masuknya 1M. Begitu keluar 1M kemudian harga didambles. Memerlukan beberapa hari untuk mencapai itu. Ketika koin yang tidak dikenal itu kemudian mencapai harga yang tinggi, kemudian mereka membantingnya beramai-ramai. Sebuah langkah manipulasi yang terkoordinasi dilakukan secara bersama-sama. Dan inilah persoalan dari market yang unregulated. Kita melihatnya ini illegal, tapi sulit sekali untuk menghadirkan peran negara. Peran otoritas sangat dibutuhkan. Hari-hari ini kita menyaksikan sedang terjadi proses pemilihan pimpinan OJK. Kita berharap ke depan tentu saja pengawasan akan lebih keras lagi. Kalau kita tidak bisa mengawasi gerakan mereka, maka pendidikan kepada publik ini sangat dibutuhkan. Ini pada akhirnya nanti adalah pelarian modal. Uang ini beralih ke negara-negara lain dalam jumlah besar. Dan kalau Anda rajin membuka di mana mereka berada, rata-rata para penerbit koin ini datang dan memiliki asas legalitas dari negara-negara yang dikenal sebagai tax haven island. Jadi di tempat-tempat yang memang surga bagi mereka untuk mendapatkan kemudahan pajak dan juga tidak bisa kita telusuri lebih jauh lagi. Jadi peringatan besar pada kita semua bahwa anak-anak muda akan mengalami atau sedang mengalami peer pressure. Kalau mereka tidak ikut, mereka akan dianggap sebagai anak yang tidak maju, tidak modern. Dan lebih menyedihkan lagi, sekarang sebagian besar anak-anak muda bicaranya uang. Kalau bahasa halusnya bukan uang, bicaranya adalah kripto ya uang. Jadi uang kripto. Oleh karena itu maka selamatkan masa depan bangsa ini, selamatkan anak-anak muda yang sedang belajar kripto dari permainan yang dikenal dengan nama pump and dump, sebuah gerakan terkoordinir yang berbahaya bagi masa depan perekonomian kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ekonomi sedang tidak ada masalah di seluruh dunia. Masyarakat memerlukan uang dan masyarakat telah letih berada di rumah. Tentu saja produktivitas tidak bisa kita dapatkan seperti di masa-masa lalu. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kita sedang baik-baik saja. Kita mengalami kesulitan semua. Tetapi akan lebih menyakitkan lagi ketika uang kita diambil dan kita tidak menyadarinya. Bahkan kita takut melaporkannya. Lalu ketika kita melaporkan pun kita tidak bisa mendapatkan perlindungan. Karena inilah yang disebut tadi dengan market unregulated. Maka mari kita pelajari lebih jauh. Dan saya berharap mereka yang berada di otoritas akan lebih berani lagi mengedukasi masyarakat. Kalau tidak bisa mengedukasi, lakukan pencegahan. Dan tindakan-tindakan yang lebih berarti sangat dibutuhkan. Jangan lupa kita tidak bisa hanya menutup mereka. Karena ditutup mereka masih bisa membuka atas nama lain dengan aplikasi yang berbeda.
Atau sebaliknya anak-anak muda bisa mengakses mereka dengan menggunakan VPN dan cara-cara lain yang lebih canggih dari apa yang mampu dilakukan oleh otoritas. Jadi lupakan sejenak apa yang terjadi dengan Crazy Rich yang sedang ditangani oleh polisi. Banyak hal yang perlu kita ajarkan, kita waspadai, dan tentu saja kalau tidak bisa mencegahnya, lakukanlah edukasi yang sebesar-besarnya. Apa yang saya lakukan tidak lain adalah untuk memberikan edukasi kepada kaum muda agar kita tidak menjadi manusia yang irrelevant. So stay relevant.